Selamat datang di Lukla. Yeay, akhirnya kami semua mendarat di Tenzing Hillary Airport, Lukla, yang katanya adalah salah satu bandara paling berbahaya di dunia. Dan juga bandara ini merupakan pintu gerbang untuk semua orang yang akan melakukan perjalanan ke Everest Base Camp melalui Nepal. Duh, gila, pemandangannya bagus banget. Rasanya kayak mimpi jalan-jalan ke sini. Ya, alhamdulillah kita semua udah sampai di Lukla. Sekarang kita langsung lanjut lagi ke atas jalan buat menuju Everest Base Camp. Pertama kalinya naik kapal sekecil itu, terus mendaratnya seru banget. Dan semua penumpang tuh pada kayak yang hore gitu, pada seneng. Luar biasa, kita lanjut lagi jalan ke atas yuk. Tanpa menunggu waktu lama, kami bertiga pun segera bergegas menuju ke tempat makan. Ya maklum, namanya juga dari pagi tadi belum makan. Lapar pak. Jadi sebelum lanjut ke atas, sebelum lanjut ke Pakding, kita makan dulu karena gue mesti minum obat. Walaupun harga makannya sedikit lebih mahal. Kalau di sini tuh mungkin sekitar 2 kalinya dari Kathmandu. Pemandangan tempat makannya mau lihat kayak gimana nih? Lihat. Wih, cakep banget pemandangannya. Oke, isi perut udah beres. Sekarang waktunya nyari money changer buat nukerin uang yang akan kami gunakan selama 2 minggu di Nepal. Tadi baru nuker uang di bank deket bandara. Jadi sebenarnya rate-nya di sana 1 USD itu 114 rupiah. Cuman mereka minta potongan 3%, lumayan juga. Totalnya 100 USD itu sekitar 11 ribuan lah, 11 ribu rupiah buat perjalanan selama 2 minggu ke depan. Tepat di ujung desa saat kami akan meninggalkan Lukla, terdapat pos pemeriksaan, di mana setiap wisatawan diwajibkan membayar Rp3.000 per orang atau senilai dengan Rp360.000 untuk izin naik ke Everest Base Camp. Perjalanan kami menuju Everest Base Camp pun resmi dimulai. Desa pertama yang kami tuju untuk hari ini adalah Pakding di ketinggian 2.650 mdpl. Jadi ini belum nyampe Pakding sih, tapi di perjalanan banyak tanjakan dan juga turunan. Sebenarnya tanjakan turunannya nggak terlalu masalah, tapi saljunya yang udah jadi es yang keras gitu, yang licin, itu yang bikin bahaya. Kayak gue jatuh beberapa kali gitu tadi. Ampun. Jadi kalian yang mau kesini pas musim-musim salju, hati-hati ya. Kalau bisa sepatunya yang proper lah. Banyak hal menakjubkan yang dapat kalian lihat di sepanjang perjalanan menuju Everest Base Camp. Salah satunya adalah cara orang lokal untuk membawa barang yang sangat berat menggunakan kepala. Gile, nggak pusing apa kepalanya ya? Trek menuju Pakding ini didominasi oleh banyak turunan dan beberapa tanjakan, karena ketinggian Pakding yang lebih rendah dibandingkan Lukla. Akhirnya kita ketemu orang Indonesia. Woi, siapa namanya? Leslie. Leslie, hai Leslie. Hai. Sama siapa di sini? Sama keluarga. Oh, ini anaknya udah banyak ya? Enggak. Oh, bukan. Namaste. Namaste. Ibu aku. Oh, halo Ibu. Wow, nggak nyangka ternyata ketemu orang Indonesia di sini. Keren banget. Mereka pergi ke sini sekeluarga loh. Ya udah 4 jam setengah ya? Belum nyampe. Dan masih setengah jam lagi kurang lebih nyampe Pakding. Harinya udah mulai sore, jadi kabut-kabut udah mulai turun dan cuacanya udah makin dingin. Jadi kalau bisa sebelum gelap kita sampai Pakding. Atau kalau bisa sampai Monjol lebih bagus, tapi kalau nggak kuat, belum gelap sampai Pakding minimal. Ya, setelah 5 jam kita jalan santai dari Lukla sampai ke Pakding. Akhirnya memutuskan buat nginep di sini karena udah capek banget. Sakit banget bro, nggak pernah latihan bawa beban nih, sumpah sakit banget. Ini dingin banget. Ya mungkin kalau yang latihan kesini selain latihan fisik lari, jogging, itu latihan juga sambil bawa beban. Apalagi kalau yang datangnya kayak kita nih yang nggak pakai porter, nggak pakai guide, itu kerasa banget beratnya. Di review-review yang saya baca, para trekker biasanya start di Lukla dan beristirahat di Monjo. Namun kami bertiga memutuskan untuk bermalam saja di Pakding, untuk kemudian esok hari melanjutkan perjalanan ke Namche Bazaar. Sisa malam kami di Pakding, kami habiskan untuk mengobrol dan bersantai-santai, sebelum akhirnya kami beranjak ke kamar masing-masing untuk beristirahat. Nah, jadi Cece lagi di toilet, lagi nongkrong.
Ini kayaknya apa ya, toilet dengan pemandangan terindah yang pernah gue lihat. Dan terindah. Lu sambil nongkrong, pemandangan kayak gini nih. Ada. Mungkin kalau sudah bikin lagu, inspirasi bakal banyak karena pemandangannya bagus banget. Jadi ini kamar yang gue pakai selama di Pakding. 2 kasur. Gue pakai 1 aja di sini. Terus di sininya kaca, pemandangan. Harganya 500 rupiah, 60.000. Sebenarnya banyak banget penginapannya, tipe-tipe penginapannya. Kalian bisa bebas pilih. Harganya kurang lebih sama. Sini ada buat cuci muka. Toilet bersih, toiletnya bagus. Jadi memang ada banyak banget tipe penginapan di sini. Kalian tinggal pilih mau yang mana. Nah, kebetulan yang gue pakai kayak gini. Tapi kalau misalnya kalian mau yang kamar mandi di dalam, itu ada yang lebih private lagi. Harganya 120.000 rupiah kali. Jadi mau yang kayak gimana itu terserah kalian. Tergantung budget kalian juga. Oke? Yaudah sekarang kita sarapan dulu yuk. Lapar banget nih dan dingin. Ya udah beres makan. Pagi ini suhunya -2. Tangan berdarah aja ini nggak kerasa. Kayak berdarah. Ini es di mana-mana. Sekarang beres-beres dan siap-siap buat berangkat ke Monjo. Udah siap buat jalan lagi ke Monjo, lanjut ke Namche Bazaar. Pokoknya hari ini targetnya nyampe Namche Bazaar aja. Katanya sih jalannya bakal terus nanjak. Doakan biar kuat. Trek yang terus menanjak menuju Namche Bazaar ternyata bukan katanya. Tapi kenyataannya memang trek dari Pakding menuju ke Namche Bazaar itu didominasi oleh tanjakan. Wajar saja, karena Namche Bazaar berada di ketinggian 3.440 mdpl, sehingga ada perbedaan elevasi sekitar 580 meter dari desa Pakding. Di awal-awal perjalanan ini, kami menyadari salah satu kesalahan terbesar yang kami lakukan, yakni membawa barang terlalu banyak. Hal tersebut cukup menyulitkan kami untuk melintasi trek yang didominasi oleh tanjakan. Bayangkan saja, tanjakan yang curam seperti ini diperburuk lagi dengan barang bawaan yang sangat berat yang harus kami panggul sendiri. Ya udah sekitar 2 jam jalan dari Pakding. Sekarang lagi istirahat dulu. Nggak tahu desa apa yang namanya, pasti belum nyampe Monjo sih kayaknya. Pemandangannya bagus, lihat. Wow, udah tutup kabut atasnya. Kalau ngelihat di sini ada tulisan to Namche 4 hours walk. Jadi 4 jam buat jalan ke Namche, tapi depend on walk katanya, jadi tergantung jalannya. Kalau gue karena santai banget terus banyak istirahat, ini 2 jam. Soalnya rata-rata orang-orang tuh bilang katanya ke Monjo dari Pakding itu cuma sekitar 2 jam. Tapi gue belum nyampe Monjo sama sekali. Santai aja karena bawa barang berat lumayan. Carrier 60 liter. Ini beratnya terakhir ditimbang di pesawat kemarin tuh 12 kilo. Yang tas biasa ini sekitar 9 kiloan karena bawa kamera dan lain-lain. Tapi ujung-ujungnya males ngeluarinnya, susah, capek. Jadi kalau bisa kalian kesini bawa yang seperlunya aja, kecuali kalian bawa porter ya, sewa porter. Itu bakal lebih mudah sih. Setelah berjalan kurang lebih selama 3,5 jam dari Pakding, akhirnya kami bertiga sampai di Monjo. Di sini terdapat pos pemeriksaan kedua, di mana setiap wisatawan diwajibkan membayar 2.000 rupiah atau senilai 240.000 rupiah sebagai biaya masuk Taman Nasional Sagarmatha. Selepas dari Monjo, trek yang kami hadapi cenderung menurun, diperparah dengan es yang tebal dan licin, juga jurang yang amat curam di sepanjang jalan. Kalian semua harus ekstra hati-hati, kepleset dikit, kelar hidup kalian. Bagus banget pemandangannya, ngelewatin suspension bridge. Di atas sana gunung, lihat. Di bawah air, lihat. Sebelah sana. Nasi goreng keju Portugal alias porsi tukang gali seharga 500 rupiah ini menemani istirahat siang kami hari ini. Sebelum akhirnya kami melanjutkan perjalanan kembali dan menuju ke tanjakan berikutnya. Masih belum nyampe Namche, naik terus, bener-bener nyiksa. Di bawah sana tuh. Kalau bawa barang berat, ternyata jalannya juga berat banget. Nggak nyangka kalau kayak gini. Kita bakal nyoba buat sekuatnya jalan. Kalau nggak kuat kita stop aja. Jangan maksain, takutnya kalau maksain tewas nanti. Dan sekarang saljunya udah banyak turun. Nggak tahu di kamera kelihatan apa enggak. Ya udah sampai di jembatan gantung lagi. Itu jembatan yang lama katanya. Ini bawah. Ini yang baru. Kalau ngeliat tadi di papan petunjuk, jalan ke Namche masih 2 jam lagi. Sebenarnya dekat cuma 4 kilo, tapi jalannya tuh nanjak ke atas sampai ke gunung. Bentuk treknya itu yang nggak kira-kira. Sambil bawa barang berat, hebat porter-porter sini ngangkat barang puluhan kilo. Jalan sejauh ini. Saya tidak tahu
kalau ternyata jembatan ini adalah awal mimpi buruk kami bertiga. Karena trek berikutnya yang kami hadapi adalah tanjakan berbatu yang tiada henti. Tidak tahu di mana ujungnya, dan bisa dipastikan kami bertiga akan menghabiskan waktu yang sangat lama untuk menaklukkan tanjakan ini. Sedangkan waktu terus berjalan. Matahari perlahan-lahan mulai tenggelam, dan salju pun turun semakin lebat. Memperburuk keadaan kami saat itu, yang sudah kelelahan dan kelaparan. Hampir-hampir tidak bisa berjalan lagi. Ini kacau sih, udah jam 6 lebih. Masih di tengah hutan, belum sampai Namche Bazar. Dan gak ada desa di sekitar sini. Jadi mau gak mau hari ini sampai jam berapapun malam kita harus sampai di Namche Bazar. Aduh, tanjakannya gila. Ini gak dikasih ampun, nanjak terus jalannya. Kemiringannya bisa 45 derajat lebih. Sambil bawa beban. Gila udah gelap ini kelihatan. Aduh, kepleset. Jam 7. Sedikit lagi sih di peta ke Namche. Gelap banget. Tapi ada sedikit center. Akhirnya ngalamin yang namanya gelap-gelapan di tengah hutan di Nepal. Itu ada center. Badan udah lemas, udah gak kuat. Tapi harus tetap jalan. Jangan sampai kita kejebak di tengah hutan gini. Licin, bawahnya es. Ini Pak Yadi bolak-balik bawain tas. Terima kasih buat kalian yang udah nonton videonya Igo jalan-jalan dari awal sampai beres. Doakan saya ya untuk sampai ke Namche Bazar malam ini.